Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Tahun sudah hampir berakhir. Namun permasalahan-permasalahan baik itu masalah Covid maupun masalah-masalah sosial lainnya belum berakhir. Maka untuk itu kepada kita semua, walaupun tahun berakhir, namun persoalan belum berakhir. Kita melihat hari ini khususnya kepada generasi milenial. Generasi milenial itu adalah generasi yang ditandai dengan maraknya perkembangan teknologi digital. Anak yang lahir antara tahun 80-an dan tahun 90-an itulah yang disebut oleh pakar adalah generasi milenial. Generasi milenial ini seperti anak-anak kita yang saat ini masih berusia antara 10 tahun, 20 tahun sampai 25 tahun. Nah, kepada mereka ini disebut dengan generasi milenial. Mereka adalah merupakan generasi harapan bangsa. Kenapa? Karena mereka ini disebutkan oleh banyak pakar adalah agen of change. Mereka adalah agen perubahan. Mereka lah yang melakukan banyak perubahan-perubahan dari teknologi
yang mereka kuasai karena memang mereka paham teknologi, terutama teknologi digital. Mereka adalah generasi yang cerdas, punya visi misi yang jelas. Mereka adalah anak-anak yang kompetitif, berbeda dengan masa kita dulu. Karena mereka hidup di zaman modern, zaman serba canggih. Maka itu ini adalah generasi harapan bangsa. Dan seyogyanya mereka melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Namun hadirin bapak-bapak sekalian, harapan belum tentu dengan kenyataan. Buktinya hari ini banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Ada para kaula muda, anak-anak milenial, pemuda-pemudi sekarang ini, kita melihat setiap hari disibukkan dengan berselancar di internet. Kadang-kadang mereka lupa makan, lupa ibadah, asik dengan dunia mayanya. Bahkan mereka sangat tinggi ketergantungan dengan internet. Kalau sholat sehari, tidak sholat sehari, tidak mengapa bagi mereka. Tapi kalau kuota internet tidak ada, pusing kepala mereka. Bahkan ada yang mencuri demi kuota internet. Dalam pergaulan kita lihat keseharian disibukkan dengan game online-nya. Mereka tidak membumi, tidak bergaul, tidak bermasyarakat. Kalaupun mereka bertemu satu dengan yang lainnya, mereka asik dengan HP-nya sendiri dan tidak bertegur sapa dengan orang yang ada di kiri dan kanannya. Bahkan mereka meninggalkan adat istiadat, budaya, tata tertib, tata krama, adat istiadat. Bahkan etika dan akhlak Islam pun ditinggalkan. Nauzubillah. Nah, ini masalah yang hari ini terjadi dengan budaya-budaya yang terjadi dengan para pemuda-pemudi generasi milenial. Nah, menyikapi hal yang demikian, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua yang tentunya tidak menginginkan anak-anak kita berbuat hal yang demikian. Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya yang monumental, yaitu Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali bahwa ada 3 hal yang dapat membentuk kepribadian yang baik. Pertama adalah tabiat, yang kedua adalah i'tiada, dan yang ketiga adalah ta'alluman. 3 macam ini yang dapat membentuk kepribadian anak-anak yang baik dan soleh. Pertama adalah tabiat. Apa itu tabiat? Tabiat itu adalah watak. Watak kadang-kadang itu bawaan sejak lahir, dan kadang-kadang adalah ikut keturunan orang tuanya. Maka dalam konteks ini orang tua sangat penting untuk membentuk kepribadian, watak, akhlak, moral daripada anak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Bayi yang lahir dia adalah suci, bersih tanpa noda dan dosa. Ini menurut konsep Islam. Maka orang tuanya lah yang membentuk anak itu menjadi anak Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka oleh karena itu peran orang tua dalam membentuk watak anak sangat-sangat strategis.
Maka itu Allah perintahkan kepada kita selaku orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apa maksud ayat ini menjaga diri dan keluarga? Menurut tafsir Ibnu Katsir, qu anfusakum ay adullukum adibu wa allimuhum, mendidik dan mengajar mereka agar mereka menjadi anak-anak yang baik, supaya mereka terhindar dari api neraka. Maka didiklah mereka untuk belajar tentang Al-Quran. Ajak mereka itu mengaji. Bimbing mereka agar menghafal ayat-ayat pendek, doa-doa pendek. Tuntun mereka untuk sholat. Alangkah bagusnya sholat berjamaah di masjid. Nah, bagaimana mungkin anak kita sholat berjamaah di masjid kalau ayahnya tidak sholat di masjid? Maka itu kepada kita, supaya anak kita menjadi akhlaknya baik, maka kitalah yang harus mendahului mereka, menjadi tauladan bagi mereka, membimbing mereka. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali, yang dapat membentuk kepribadian anak kita menjadi anak yang baik adalah i'tiada. Apa itu i'tiada? Pembiasaan. Kata Imam Ghazali, biasakan anak kita melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana dalam syair disebutkan, al-'adatu iza gharizat sarat tabi'at. Kebiasaan yang selalu dilakukan secara terus-menerus, maka dia akan menjadi sebuah kepribadian. Kalau anak kita terbiasa bangun siang hari, maka sampai tua dia akan bangun siang hari, tidak melaksanakan sholat subuh. Maka itu biasakan anak kita bangun subuh untuk melaksanakan sholat. Biasakan anak-anak kita maghrib mengaji. Jangan sampai dia main game lebih dulu. Biasakan anak kita menghafalkan ayat-ayat pendek. Maka itu pembiasaan ini adalah merupakan tugas bagi kita selaku orang tua, agar mereka menjadi anak yang baik, tidak asik masuk dengan game online-nya. Maka itu Rasulullah tegaskan, bimbinglah anakmu untuk melaksanakan sholat. Perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Apa makna yang bisa kita tangkap di sini? Adalah pembiasaan bagi mereka. Dengan kita membiasakan mereka, insya Allah itulah yang akan dilakukan sampai dia tua. Yang terakhir, yang ketiga, kata Imam Ghazali adalah ta'alluman. Supaya anak kita menjadi anak yang baik, maka ajarkanlah bagi mereka. Artinya ada pembelajaran, ada ketauladanan. Biasanya orang itu akan menjadi baik akhlaknya dengan siapa dia berinteraksi, dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan anak-anak yang baik, maka insya Allah dia akan menjadi baik. Termasuk kita orang tua juga, kalau bergaul dengan bapak-bapak yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau bergaul dengan anak-anak yang jahat, yang nakal, maka dia akan menjadi nakal. Sebagaimana ungkapan yang arif dan bijaksana yang ditulis di dalam Fadilah Amal. Orang yang duduk dekat tukang jual minyak wangi, maka akan keciuman wanginya. Tapi bagi orang yang duduk di dekat tukang buat parang, tukang puput, tukang pandai besi, maka dia akan keciuman bau arangnya. Apa maknanya? Bahwa kita ini akan menjadi baik akhlak kita
kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka itu perhatikan anak-anak kita. Ciptakan lingkungan yang baik. Kalau kita tidak mampu menciptakan lingkungan yang baik, hantarkan dia ke pondok-pondok pesantren. Tapi perhatikan pondok pesantrennya, jangan sampai yang terjadi sekarang ini ada guru di satu sekolah, santrinya dihamilinya sampai 12 orang. Kemudian lahir anak-anaknya, na'udzubillah min dzalik. Maka itu perhatian kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan 3 konsep dari mazhab dari Imam Ghazali ini, mudah-mudahan kita dapat memperhatikan anak-anak kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضيلتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا